yang dibaca oleh imam. Oke, jadi gini guys, doa imam, ayat imam itu nggak perlu teman-teman baca. Aku sering jelaskan cara, iya Mbak Yusma, udah dari kemarin ya. Aku jelaskan cara melakukan sholat berjemaah ya. Masih ingat caranya? Ketika imam baca iftitah, oke, cara jadi makmum, betul ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, makmum baru Al-Fatihah. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Ketika imam selesai ayat pendek, dia ruku, kita ikut imam. Oke. Nah, kemudian ketika imam baca ayat pendek belum selesai, sementara Mbak Wildanis kita udah selesai Al-Fatihah. Jangan diabaikan aja ya. Maksudnya jangan diulangi bacaan imamnya, dengarkan saja, itu maksudnya. Oke, gitu cara sholat berjemaah ya, teman-teman ya. Kalau lagi haid pengen zikir pakai bacaan apa? Boleh pakai tasbih, nggak ada masalah ya. Oke, hukum beli barang tarikan leasing nggak apa-apa, yang penting teman-teman belinya cash ya. Oke, apakah bayi meninggal akan langsung masuk surga? Jelas, dalilnya jelas, dan dia masuk surga, dan kalau orang tuanya taat, nanti dia akan meminta kepada Allah agar orang tuanya itu dimasukkan ke dalam surga. Bunyi hadisnya begini, artinya aja langsung. Ketika nanti anak itu di dalam surga, dia akan rindu sama emaknya. Ya Allah, mana emakku ya Allah? Emak engkau di neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Lah kenapa di neraka? Ya, engkau telah pisahkan kami di dunia, masa engkau pisahkan pula kami di akhirat? Maka apa kata Allah? Oke, kalau gitu dia tetap masuk neraka. Enggak ya Allah, engkau telah pisahkan kami di dunia, kenapa engkau pisahkan lagi kami di akhirat? Akhirnya Allah memanggil orang tuanya dari neraka untuk bertemu dengannya di surga. Masya Allah ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Yaumul Bid itu tanggalnya sama dengan tanggal Masehi Mbak Yaya untuk tahun ini. Thank you ya. Untuk tahun ini 13, 14, 15 Januari. Sama, nanti kebetulan sampai Maret itu sama ya. Teman-teman ya, April aku belum cek. Jadi hampir sama tanggal Yaumul Bid untuk di bulan ini. Dan ini terjadi per beberapa puluhan tahun ya guys. Per beberapa ya. Jadi mungkin per 30 bulan dia akan sama ya. Oke. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Mengaminkan doa yang jauh nggak ada masalah ya. Ustazah, suami bilang tunggu surat cerai datang, itu talak teman-teman. Tunggu surat cerai. Atau istrinya bilang kayak gini, aku urus surat cerai bang. Oke lah, nanti aku tanda tangan. Itu jatuh namanya talak kinayah. Kan talak itu ada dua, talak sorih, talak kinayah. Talak sorih adalah talak yang hukumnya adalah ada ucapan talak. Ya aku talak kau, aku ceraikan kau. Nah, ada kalimat talak. Tapi ada talak yang kedua namanya talak kinayah. Talak kinayah itu dengan bahasa yang tidak langsung. Ku antarkan kau dari rumahmu ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama engkau. You, me, and. Masalahnya kayak gitu kan. Maka itu adalah bagian dari talak. Nah, talak kinayah namanya. Nah, kedua talak ini jatuh talak teman-teman. Hanya saja talak 1 dan talak 2 sebelum 3 bulan itu dia boleh rujuk. Nah, seperti orang yang orang berantem dan baikan lagi. Tapi setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk, dia harus nikah ulang. Ya, ada wali, saksi, ada mahar, ijab kabul dan seterusnya. Oke, sehat selalu ya. Istri minta cerai tapi suami diem, tidak jatuh talak ya. Suami diem tidak jatuh talak. Talaknya ditulis dan dipaksa. Talak dalam tekanan dan paksaan tidak jatuh talak. Misalnya mertuanya yang menyuruh mentalak istrinya. Misalnya selingkuhannya yang menyuruh menyalak istrinya, maka itu adalah tetap jatuh talak ya. Siap Mbak Nyi, N2 tetap tidak jatuh talak ya. Karena talak dalam tekanan, dalam paksaan, dalam keadaan tidak sadar ya, maka dia tidak jatuh talak. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, siap Mbak Diana. Oke, bentar ya, pertanyaannya kelewat. Oke. Sholat saf di belakang jamaah sendirian gak bisa. La sholat al-fardi fima waro as-saf. Tidak ada sholat sendiri di belakang saf. Jadi ada imam, ada makmum penuh, full. Makmumnya penuh,
full gitu ya. Lalu kemudian ada satu di belakang sebagai makmum, itu nggak bisa. Tidak bisa sholat sendiri di belakang shaf. Di belakang shaf sendiri nggak bisa. Tapi di belakang imam bisa. Hanya ada satu imam dan satu makmum itu bisa. Tapi kalau sendiri di belakang shaf yang banyak itu nggak bisa. Oke. Jadi caranya tunggu orang lain dulu yang akan sholat. Atau teman-teman nyelip ke shaf yang di ujung. Atau tunggu orang lain selesai sholat. Biasanya nanti kiri dan kanan itu orangnya masbu, orangnya terlambat. Setelah salam kanan dan kiri dia akan berdiri tuh guys. Dia berdiri, kita tekan punggung dia, kita tek, maka otomatis kita menjadi makmumnya dia. Sengaja aku misalnya sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Yang mengikut imam, kan gitu ya. Ustazah, iya. Iya Mbak Jalal ya, oke. Kalau suami bilang lama-lama saya nggak suka sama kamu, itu tidak muncul talak, kan itu ancaman lama-lama. Atau kalau kau kayak gitu lagi nanti ku talak kau, itu ancaman. Ancaman tidak jatuh talak ya. Ustazah, jika puasa sunnah diniatkan mengkodo, tapi suami ada keinginan, nah makanya kalau niatnya kodo nggak bisa dibatalkan ya. Ustazah, iya, oke. Jika kita puasa sunnah diniatkan mengkodo, nah makanya niatnya satu aja. Mbak ini puasa sunnah atau sedang puasa kodo? Kalau Mbak sedang puasa sunnah, batalkan. Kalau Mbak sedang niat puasa kodo, jangan batalkan. Itu sebab aku sering bilang tidak boleh memasang dua niat dalam satu amal. Kalau teman-teman niatnya dua, bingung nanti. Aku batalkan atau tidak nih? Puasa sunnah bilang batalkan. Puasa kodo bilang jangan batalkan. Nah teman-teman nanti bingung. Maka jawabannya adalah kalau dia puasa kodo jangan batalkan. Kalau dia puasa sunnah boleh batalkan. Sedekah subuh dikumpul untuk bayar ngaji. Bayar ngaji siapa? Ngaji kita. Kalau ngaji kita nggak bisa, ngaji orang boleh. Karena kayak gini guys, sedekah subuh itu buat orang, bukan buat kita. Ada orang yang dia sedekah untuk umrohnya dia. Dia sedekah subuh dikumpulin untuk bayar hutang dia, nggak bisa. Atau sedekah subuh dia kumpulin untuk tabungan umroh dia, itu tabungan namanya, nggak bisa. Tapi kalau sedekah subuh untuk umrohkan orang, sedekah subuh untuk bayar hutang orang, sedekah subuh untuk meringankan beban orang, itu sedekah. Tapi kalau sedekah subuh kita untuk bayar hutang kita, sedekah subuh kita untuk bayar cicilan kita, sedekah subuh kita untuk bayar biaya kuliah kita, itu bukan sedekah namanya, itu tabungan kuliah namanya. Kalau sedekah itu pokoknya untuk orang, ya tidak untuk diri sendiri, ya teman-teman ya. Oke paham? Nah, kemarin puasa Daud batal karena menjamu tamu. Hari ini puasa Daud bilah nggak apa-apa. Bilah boleh nggak apa-apa. Ustazah, iya. Apa mengirim doa untuk orang tua yang meninggal harus disebutkan nama lengkapnya? Tidak harus. Umi, Abi, khususon ila arwahi Umi, khususon ila arwahi Abi. Itu bisa. Oke. Bisa aja ya. Sedekah subuh buat beli barang orang boleh. Sedekah subuh traktir makan orang. Sedekah subuh kasih makan kucing. Sedekah subuh kasih ke kakak kandung. Sedekah subuh kasih ke orang tua kandung. Sedekah subuh kasih ke tetangga. Pokoknya apapun yang menyenangkan hati orang. Siapapun orangnya, mau ke orang non muslim pun boleh kalau sedekah. Yang nggak boleh itu zakat. Kalau zakat dia ada bagiannya sendiri. Zakat itu hanya boleh ke orang tertentu. Orang fakir, orang miskin, orang mu'alaf. Tapi kalau sedekah dia bebas teman-teman. Oke. Badal umroh apa untuk yang sudah meninggal? Benar Mbak Ida? Enggak. Ya, umroh itu cuma bisa untuk orang meninggal saja. Ya, tidak bisa orang hidup dibadalkan. Ya. Suami mimpi istri zina, bangun marah-marah, hukumnya gimana? Nggak ada hukum. Marah-marahnya yang ada hukum, menyakiti hati istri. Kalau dia sekedar mimpi aja, dia nggak marah-marah, itu nggak apa-apa. Ustazah, apakah sedekah subuh waktunya sampai fajar? Jadi gini, sedekah subuh itu dari azan. Aku kecepatan, nggak kecepatan kan? Aman kan? Aman kan? Sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan aja ya siap Mbak Lili di rumah ya, 2000 2000. Nah, teman-teman nanti serahkan ke siapapun atau pergi ke masjid serahkan di kotak amal masjid, nggak masalah ya. Bacaan rakaat 3 dan 4 pada sholat wajib. Pengumuman. Sholat wajib rakaat 3. Oh, kecepatan ya. Sholat wajib rakaat ketiga dan keempatnya
tidak pakai ayat pendek. Sholat wajib, rakaat 1 dan 2 aja yang pakai ayat pendek. Rakaat 3 dan 4 tidak pakai ayat pendek. Baik pada sholat fardu, zuhur, asar, dan maghrib. Ya, oke. Kayak gitu ya guys. Kalau sedekah subuh diberikan kepada orang ODJ, boleh. Oke, pelan sangat. Oke. Lama-lama tidur. Tidur pula. Ya ampun, langsung dipelanin nih. Ngantuk. Jahat-jahat sama aku, awas ngantuk-ngantuk, ngantuk-ngantuk. Oke, pelan sangat. Oke. Ya udah, aku naikkan gigi 4 lagi tapi tetap pakai rem ya. Nanti pas tikungan aku balik sedikit. Oke, bolehkah kita ikut memakan makanan yang sudah kita niatkan untuk sedekah? Boleh, nggak apa-apa. Makan uang zakat ya nggak boleh. Makan uang sedekah boleh ya. Oke, iya. Oke, Ustazah, sholawat capek ketiduran. Bacaan terakhir sempurna apa tidak kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Sholawat ketiduran bagus lah. Daripada main game ketiduran, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Boleh Mbak Livani, nggak apa-apa. Siap Mbak Yeni, Mbak Yesi. Lagi zikir tertidur. Lagi berdoa tertidur. Ya, lagi sholawat tertidur. Nggak ada masalah. It's okay, it's okay. Iya. Daripada main Mobile Legend ketiduran. Nah, ya kan? Iya Mbak Indra. Oke. Ustazah, apa bela arwahi dengan ruhi? Sama aja. Arwahi banyak, arruhi satu. Kalau ruhi itu bisa untuk orang hidup, arwahi hanya untuk orang meninggal. Oke, saya ulang ya. Kalau arwahi banyak arwah, kalau ruhi satu arwah. Untuk orang hidup bisa ruhi. Jangan untuk orang hidup kita pakai arwahi. Oke, belum waktunya. Oke. Apakah zakat boleh dikasihkan ke kakak adik yang susah? Bisa, ya. Oke, Ustazah, boleh nggak kita melakukan qobliyah Isya? Dilakukan jam 9 malam. Boleh, yang penting belum sholat Isya kan? Jadi kan yang penting belum sholat Isya kan? Misalnya nih, teman-teman sholat Isyanya jam 10. Ya, qobliyah Isya dulu, lalu ba'diyah Isya, qobliyah Isya dulu, lalu sholat Isya, lalu ba'diyah Isya. Itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Bolehkah puasa qadha di hari Jumat? Silahkan, nggak ada masalah. Ya. Sholat tahajud jam 4 masih bisa nggak? Batas tahajud itu azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa. Ya, selagi masih belum azan subuh masih bisa. Ya, oke. Cara menghitung zakat dagangan, pedagang kumpul. Kalau teman-teman berdagang itu ada omset namanya. Omset itu adalah profit plus modal. Misalnya dalam 1 bulan itu omsetnya 10 juta. Rupanya atau 15 juta. Rupanya untungnya itu setelah dipotong modal, potong uang karyawan, rupanya untungnya itu cuma 8 juta. Maka keluarkan zakat dalam 8 juta, lebih kurang 200 ribu. Oke. Makanya kalau dagang tuh dihitung duit masuk guys. Jangan duit keluar aja dihitung kawan-kawan. Ini kalau ibu-ibu, di sini nggak ada ibu-ibu. Di sini semua anak muda. Kalau udah masuk ke live aku semua jadi anak muda guys. Mau nenek-nenek masuk anak muda. Pas keluar lama tak masuk nenek-nenek lagi. Oke, jadi suka ngitung uang keluar. Jangan, uang masuk saja. Oke. Hitung uang masuk, hitung uang keluar. Uang keluar supaya tepat pengeluaran keuangannya, uang masuk supaya tepat bayar zakatnya. Oke. Ustazah, zakat fitrah dikasihkan ke ibu, nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua. Karena orang tua tanggung jawab kita. Zakat nggak boleh ke anak yatim. Kan anak yatim tanggung jawab kita. Zakat itu hanya bisa kepada fakir atau miskin. Fakir orang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya. Kalau lupa pernah pas sholat rakaat ketiga dan 4 baca ayat pendek. Nggak apa-apa kalau lupa. Sedekah subuh boleh ke anak. Zakat tak dikasihkan ke Baznas. Kasihnya langsung. Nggak apa-apa. Ya, oke. Hari Jumat sholat bagi ibu-ibu menunggu bapak-bapak pulang atau pas azan langsung sholat zuhur. Azan saat mau sholat Jumat, kan mereka azan tuh di masjid, mereka mau sholat Jumat. Setelah azan itu teman-teman udah bisa sholat zuhur di rumah. Jangan nunggu dia pulang, nanti dia mampir di kedai kopi.
lama-lama pula pulangnya nanti. Akhirnya teman-teman tertunda sholatnya. Yang penting udah azan. Oke, Oke, gitu ya. Zakat tanpa ijab. Kalau zakat mal, zakat penghasilan, itu tidak perlu ijab kabul. Kuserahkan zakatku, nggak perlu. Yang perlu ijab kabul itu cuma zakat fitrah. Kalau zakat emas tidak, kalau zakat penghasilan tidak perlu ijab kabul. Ya. Kalau malam Jumat bagus baca Yasin atau Al-Kahfi, dua-duanya bagus. Zakat mal tidak bisa ke anak yatim. Pengumuman zakat fitrah, zakat mal itu tidak bisa ke anak yatim, guys. Zakat nggak bisa ke anak yatim. Kalau selama ini teman-teman ada yang zakat ke anak yatim, yang lalu biar berlalu. Nggak bisa. Karena zakat itu hanya boleh ke fakir dan miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kenapa zakat nggak boleh ke anak yatim? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Dia tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Oke. Saya kira perempuan kalau sholat nunggu laki-laki pulang. Oh, mampir nanti dia di kedai kopi makan lontong mantan lonsai lama dia pulang nanti, Mbak. Oke. Sujud terakhir doanya berbeda. Boleh. Nah, jadi gini ya, guys. Jadi kalau sujud terakhir ketika mau habis sholat tuh kan doa kita tuh mustajab tuh kan. Baik dalam sholat sunnah maupun sholat fardu kan. Siap Mbak Tuti. Jadi sujud terakhir sebelum at-tahiyatul itu kan kita sujud tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali kalau bisa. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Tapi aku nggak mau itu, karena hidupku nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikeluarin dari masalah. Tapi aku tuh pengen anak soleh. Ya udah, doa anak soleh. Rabbi habli minas solihin, gitu ya. Anakku udah soleh, tapi aku hatiku nggak tenang ya. Allahumma layyin li qalbi. Doanya boleh ganti-ganti. Subuh doa anak soleh, siang Rabbana atina fid dunya, asar Allahumma rzuqni makhrajah, nggak apa-apa. Ya, cuman doa yang paling masyhur untuk sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja, ya, dibaca 11 kali. Artinya yang belum tahu coba screenshot. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke. Doa untuk kedua orang tua pas sujud enggak apa-apa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbayani shaghira. Ya. Oke. Ya, zakat penghasilan dikasih ke saudara boleh, dikasih ke anak enggak boleh karena anak tanggung jawab kita. Ya. Bukannya Allahumma rzuqna Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna sama aja. Ya. Sama aja ya, siap Mbak Luki ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jazakumullah. Hutang tidak dibayar-bayar, udah lama, tapi kita mengikhlaskan, aman. Berarti udah aman. Kalau zakat penghasilan atau zakat mal tidak, ya itu doa dibaca di sujud terakhir. Doa di sujud terakhir itu doa kita mustajab. Jadi di sujud terakhir sebelum at-tahiyatul kan kita doa sujud tuh guys. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu doa kita mustajab, guys. Kalau bisa baca tuh Allahumma rzuqna nani boleh, makhraja. Doa yang lain boleh aja. Rabbighfirli warhamni atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku nggak pandai bahasa Arab, pusing kepalaku. Ya udah, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Doa pakai bahasa Indonesia. Boleh. Oke. Siap Mbak Bukna ya. Oke. Masya Allah saja cantik bercahaya. Ya nih ada cahaya lampu. Lampu nih 50 watt dan 10 watt. Di depan ada ring light 2. Di atas ada lampu. Makanya mukaku bercahaya. Oke ya. Oke. Ustazah ijab zakat gimana? Kalau zakatnya zakat mal tidak perlu ijab kabul. Ini ada rezeki kayak gitu ya. Ini ada rezeki kayak gitu aja. Ya kan? Nah iya terbaca sama aku. Untung aku bisa larikan ke cahaya lampu guys. Nah, kan kayak gitu ya. Oke gitu ya. Nah. Oke.
Ustazah, iya, gitu ya. Ustazah, bisa dibaca ya doa Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Doa lain nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah ya. Doa lain nggak apa-apa kok. Diarahkan ke doa supaya apa nggak apa-apa ya. Ijab zakat fitrah gimana? Nanti aku jelaskan ketika udah mau zakat fitrah. Udah nanti lama banget ya, masih lama ya guys. Pokoknya teman-teman klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman nanti dapat video terbaru dari aku. Tapi sementara video kita nggak bisa upload nih, lagi error nih teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, siap ya. Saya kan sholatnya duduk di kursi ya kan, tapi tidak sujud. Bagaimana doa karena tidak bisa sujud? Nggak apa-apa Mbak. Jadi kayak gini ya Mbak. Ya, nah kayak gini kan. Nah, ruku, sujud kan, ruku kan gini. Sujudnya gini aja, nggak harus nempel ke sejadah. Gini aja udah. Allahumma rzuqni makhraja. Saat kayak sujud aja itu. Oke, oke, oke. Nah, dibarengin boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Oke. Kalau udah jam 12 malam bisa nggak sholat isya? Jam 12 malam bisa nggak sholat isya? Batas isya, batas tahajud, batas witir, itu azan subuh. Oke. Batas isya, batas tahajud, batas witir, itu adalah azan subuh. Selagi masih azan subuh, maka teman-teman masih bisa tahajud, isya, dan witir. Selagi belum azan subuh ya. Oke, VT lama nggak apa-apa. Bagusnya bisa lah guys. Janganlah error akunnya guys. Lagi error nih, nggak bisa upload aku. Oke. Ustazah, kalau uang sedekah subuh pakai dibayar listrik untuk adik kandung boleh, tapi bukan listrik kita ya. Ustazah, setelah sholat taubat apakah dosa terhapus? Semoga. Kalau taubat tuh lakukan aja kalau mau tiap hari. Karena itu usaha kita memohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada manusia aja berulang-ulang. Maaflah. Besok pagi, maaflah. Maaflah, Dengan manusia aja berulang-ulang kan minta maafnya. Dengan Allah juga kayak gitu. Sholat taubat aja terus, ya kan. Mohon ampun, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu kan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau tidak dibaca sami Allahu liman hamidah aja boleh ya. Kalau sudah doa sujud terakhir, apa tak usah doa lagi? Doa lagi boleh, nggak ada masalah. Karena ba'dal waqtal maktubah, doa setelah sholat juga mustajab. Ada beberapa doa yang mustajab. Pertama, saat hujan lebat. Jadi hujan lebat tuh berdoa guys. Jangan nganga-nganga aja guys. Hujan lebat teman-teman hanya menatap air hujan yang menetes dalam parit. Jangan guys, menung depan pintu. Jangan. Jadi hujan lebat itu mustajab doa. Yang kedua, saat petir berbunyi itu mustajab doa. Jadi pas bunyi petir, dor, langsung la haula wala quwata illa billah, ya Allah ya Tuhan. Lapangkan kuburan makku, ringankan siksa kubur orang tuaku, suamiku, solehkan tapi jangan diganti ya Allah, dan seterusnya. Saat petir. Kemudian antara azan dan iqomah guys. Jawab azan, nanti antara azan dan iqomah doa. Walaupun di rumah nggak apa-apa, doa mustajab. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat yang tadi aku jelaskan. Ya, hujan lebat, petir berbunyi, antara azan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kemudian setelah setiap sholat fardu itu mustajab. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau udah doa di sujud terakhir, aku doa lagi nggak nanti? Doa dong, karena itu juga mustajab. Iya kan, doa sujud terakhir. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah sudah niat puasa jam 5 subuh. Mana tadi? Baru mandi besar. Boleh lanjut nggak puasanya? Sengaja atau tidak? Kalau nggak disengaja nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau sengaja nggak boleh, itu namanya lalai ya. Sama Mbak Mamah Yayu. Ustazah, sholat taubat bisa dikerjakan kapan aja. Siang dan malam boleh ya. Ustazah, jelaskan cara sholat hajat. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Aku jelaskan cara sholat sunnah. Ya, sebentar, Mbak Olive 50 tahun tidak usah lagi akikah, cukup kurban saja. Ya, karena akikah itu
7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ya, sampai dia balik. Oke. Aku jelaskan saja madunya mantap. Mantap lah madunya. Mantap kan? Jadi gini ya guys. Sholat sunnah itu ada yang bisa dikerjakan kapanpun 24 jam. Kapanpun bisa. Ya, nah diantaranya adalah sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat istikharah. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa kapanpun 24 jam guys. Bisa ya teman-teman ya, kapanpun bisa. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat, ada Mbak Nita, bentar ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau ini aja. Doa lagi terkejut, sholat lagi terkejut, boleh teman-teman kaget, nggak masalah. Kalau terkejut baca apa? La haula wa la quwata illa billah. Nah ya, masih ingat? Kalau teman-teman melihat benda yang indah, murni buatan Allah, lihat gunung yang tinggi, samudra yang luas, pantai yang mantap, kemudian gunung menjulang tinggi. Ucapnya apa zikirnya? Zikirnya apa? Coba diingat lagi. Ngelihat samudra yang indah, gunung yang luas ya. Kemudian apa namanya tuh guys? Laut yang indah. Kalau dia murni buatan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Murni buatan Allah guys. Karena gunung itu dibuat Allah, laut itu dibuat Allah, samudra itu dibuat Allah. Ucapnya Allahu Akbar, bukan Masya Allah. Allahu Akbar. Pokoknya yang murni buatan Allah itu Allahu Akbar, bukan Masya Allah. Dia cantik tapi dia murni, Allah yang buat guys. Samudra yang luas, pantai yang indah, pelangi yang indah, hujan yang mantap. Itu kan murni Allah yang buat. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi kalau sesuatu itu yang indah dan dia bercampur dengan buatan manusia. Contoh ngelihat orang cantik, jilbab cantik, rumah cantik, masjid cantik, pohon mangga cantik, sawah cantik, danau cantik, yang dia udah bercampur dengan buatan manusia, baru ucapnya Masya Allah, Masya Allah. Nah gitu ya, baru Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau dia murni buatan Allah, itu Allahu Akbar. Nah kalau dia bercampur dengan tangan manusia, ucapnya Masya Allah. Sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Mbak Siska. Oke. Paham ya? Nah, Masya Allah ya. Yang mana Mbak Cucen? Ya. Oke gitu ya. Minum madu hilang lutut aku. Hilang sakit. Oh sakit yang hilang bukan lututnya. Siap. Terima kasih ya Mbak. Diminum lagi madunya biar sakit lututnya hilang. Masya Allah. Ustazah, iya. Kalau udah mu'alaf, nggak akikah, nggak ada masalah kok Mbak. Ya nggak masalah ya. Oke, siap Mbak Mama. Sama-sama ya, sujud terakhir digabung dengan doa lain boleh guys. Sujud terakhir Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Doa apapun boleh. Asal jangan doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Jangan, karena belum mau makan. Oke? Gitu ya. Madu sakit lutut boleh nanti ya. Nanti kita munculkan madunya. Sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang, kolesterol, diabetes, ada madunya. Udah banyak yang beli nih teman-teman kita. Udah sembuh tuh lututnya. Sakit lututnya hilang, tapi lututnya nggak hilang kok. Oke, lutut sakit ada siap. Oke.
Oke, doa tidur jangan Mbak Tini. Mbak Tini asik tidur mampu. Nah ini doa panjang umur, teman-teman yang mau boleh catat nih. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nuwir qulubana. Siap ya. Yahdikumullah. Ustazah, sesudah mandi wajib sebentar ya. Ustazah, sesudah sebelum mandi wajib apa harus wudhu dulu? Sebelum mandi wajib sunnah wudhu. Setelah mandi wajib perhatikan penting. Sebelum mandi wajib sunnah wudhu, tidak wajib. Setelah mandi wajib perbedaan dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu wudhu karena saat mau sholat karena mandi wajibnya udah mensucikan diri dari hadas besar. Ada yang mengatakan mesti wudhu karena kita mau sholat. Ya, aku tim yang biasanya menyuruh berwudhu ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran gak punya wudhu juga beda pendapat. Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi'i menyatakan tidak wajib wudhu, sunnah saja. Sebagian ada yang mengatakan wajib wudhu ya. Ustazah, madu jam 9 ya. Puasa Daud tiap berhenti di hari Minggu, lalu lanjut lagi Senin. Gak ada masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah, jawab azan sebaiknya duduk atau berdiri? Berdiri ya teman-teman ya. Berdiri ya. Jawab azan sebaiknya berdiri. Ustazah, iya itu dia. Allahumma kalau lupa sedekah subuh gimana? Enggak apa-apa. Yang penting teman-teman usahakan saja untuk sedekah. Ya, sedekah subuh itu sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, 2000 gitu ya. Kumpulkan aja di rumah ya, teman-teman ya. Kumpulkan aja di rumah. Nanti setiap Jumat teman-teman boleh berikan ya kepada orang-orang yang menerimanya. Kalau sedekah itu bebas ya, guys. Sedekah itu boleh ke orang fakir ya, boleh ke orang miskin, boleh ke ngasih makan traktir kawan, itu boleh ya. Jika saat tidak izin suami kerja tapi nafkah saya yang tanggung, apakah saya tidak izin suami kerja tapi nafkah saya yang tanggung, apakah saya berdosa? Suami kalau nggak izinin Mbak nggak usah bekerja. Tapi seandainya suami tidak memberikan nafkah maka suaminya yang berdosa. Ya, maka suaminya idealnya kalau Mbak yang menafkahi, idealnya dia mengizinkan karena itu bagian dari ihsan ya. Puasa yaumul bid apa bisa sekalian mengkodo puasa? Nggak bisa. Jadi dalam beramal satu niat satu amal ya guys. Satu niat satu amal. Jadi nggak bisa kita kodo langsung niat puasa yaumul bid. Udah satu niat satu amal karena yang satu wajib, yang satu adalah sunnah. Gimana kalau sedekah subuh langsung uangnya yang dikasih ke celengan? Nggak ada masalah, is okay, boleh aja ya. Kan kalau teman-teman ke masjid letaknya di kotak amal masjid ya, kasih 2000. Tapi kalau teman-teman di rumah taruhnya di dalam celengan rumah aja ya. Ustazah, jika setiap hari saya sisihkan 2,5% dari penghasilan, apakah wajib keluar zakat mal? Jika penghasilan yang Mbak keluarkan itu secara total dalam 1 bulan, penghasilan Mbak di atas 7 juta, Mbak kena zakat mal. Tapi kalau penghasilan Mbak di bawah 7 juta, Mbak nggak kena zakat mal atau zakat penghasilan. Jadi orang yang kena zakat penghasilan adalah orang yang punya penghasilan itu mencapai macam 7 juta. Oke. Ustazah, apakah zikir setelah 10 Rajab beda lagi? Sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Siap Mbak Noni, jazakunallah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan kemudian terimalah taubatku, gitu ya. Nah itu dibaca ya, ini aku sematin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Nah itu dibaca selama bulan Rajab ya. Nah, tapi itu bisa dibaca, jadi nanti dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau kemudian di setiap habis sholat 3 kali lah ya, setiap hari Mbak Bes, Mbak Yusida ya. Oke, dibaca terus selama bulan
Rojab. Tapi setelah Rojab boleh nggak dibaca? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi ada satu doa yang hanya boleh teman-teman baca ketika sampai Ramadan ada. Itu doa yang sering teman-teman dengar. Rabbana barik lana fi Rojab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, madu BAB lancar ya, madu jam 9 ya. Ustazah, mana bagus sedekah 1 minggu atau setiap hari, tapi yang sedekah 1 minggu 50.000, yang setiap harinya 2.000, mana bagus? Lebih baik setiap hari. Oke, jadi gini guys, al aslu, coba jawab ya, coba jawab. 80.000 deh sebulan ya. Sehari 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dibanding sebulan, karena tadi lebih tinggi ya, 80.000, 80.000, 80.000 setiap bulan. Mana lebih bagus, 2.000 per hari atau 80.000 satu bulan? Coba teman-teman jawab ya. Ini dia doa Rojab tadi guys. Doa Rojab tadi guys. Nah, jadi Oke, gitu ya. Lebih baik 2.000 per hari. Sekarang aku muncul pertanyaan kedua. Mana lebih bagus 2.000 per hari tidak ikhlas dibanding 80.000 sekali sebulan tapi ikhlas? Mana lebih bagus? Pertanyaan kedua. 2.000 tadi kan 2.000 setiap hari dengan 80.000 sekali sebulan. Oke, sekarang 2.000 tapi tidak ikhlas tiap hari. 80.000 itu ikhlas. Tentu lebih bagus 80.000 karena dia ikhlas. Nah, tapi kalau sama-sama ikhlas, mana bagus 2.000 atau 80.000? Lebih bagus 2.000 karena beberapa alasan. Yang pertama, yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ketika kita memberi tiap hari, masukkan ke kotak amal, itu kita terbiasa untuk memberi. Pertama. Yang kedua, kita bisa berdoa tiap hari ketika kita memberi. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya, jadi kalau sedekah kan itu doanya tuh. Misalnya teman-teman masukkan ke kotak amal. Nah, teman-teman jadi banyak doa gitu loh. Pertama kita berusaha untuk memberi setiap hari. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk berdoa setiap hari. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Atau Rabbana taqabbal minni, mau panjang boleh, mau pendek boleh. Innaka antas samiul alim. Atau gini aja deh, Rabbana taqabbal minni. Terus kan kita doa nih, ya Allah lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, anakku sehatkan. Ya, kita jadi kesempatan banyak untuk berwasilah. Jadi jawabannya lebih pantas adalah setiap hari ya. Nanti juga ada sedekah mingguan, sedekah bulanan. Kan kayak gitu kan. Nah, kalau ada jumlah tertentu ya setiap hari 2.000 aja. 7 santai setiap bulan ada berapa? Oke. Kalau bisa teman-teman kumpulin di rumah itu, nyerahkannya di hari Jumat. Kalau teman-teman dia serahkan di hari Jumat itu pahalanya lebih besar ya. Oke, gitu ya. Aku mau ikut Ustadz kalau mau dagang lancar, apa amalannya Bun? Yang pertama, kalau dagangan mau lancar, teman-teman jangan lupa sedekah subuh dengan sholat duhanya. Yang kedua, sebelum teman-teman buka kedai, offline atau online nih, teman-teman baca Bismillahi tawakkaltu. Aku cepet banget ya. Pertama, jangan lupa sedekah subuh dan duhanya. Yang kedua, sebelum teman-teman dapat buka kedai, doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, kita berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Tiada kekuatan yang belanjani kalau bukan atas kekuatan Allah, ya kan? Baca ya, setiap mau, kalau Mbak jualannya online, Mbak baca itu sebelum jualan online. Kalau Mbak offline, Mbak lakukan itu ketika Mbak buka kedai ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, waktu tekan live-nya itu. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah syukuri berapa yang didapat ya. Aku sering sampaikan, 2 orang yang dengan karakter yang berbeda dengan rezeki yang sama, iya kan? Apa contoh yang sering aku berikan? Masa ada orang jualan ya, hari pertama yang tidak bersyukur, hari pertama dia dapat untung 20.000, cuma 20.000
jualan susah sekarang gitu kan. Kemudian yang kedua, besoknya didapat 200.000. Yeay, 200.000. Palingan cuman sesekali gitu. Besoknya dapat 10.000. Tuh kan, bener kan, cuman sekali-sekali. Jadi dia tidak pernah merasakan banyak terhadap apa yang dia dapatkan. Tapi ada dua orang lagi, ada satu orang lagi dapat 20.000. Apa kata dia? Alhamdulillah. Yang penting gak rugi. Dah ya, bisa Mbak Emi. Bentar ya, jam 9 ya. Kemudian nanti besoknya dapat 200.000. Alhamdulillah 200.000. Besoknya turun jadi 10.000. Sama dengan orang yang pertama. Tapi apa kata dia? Alhamdulillah 10.000, nggak apa-apa. Kan kemarin udah banyak. Kayak gitu. Kayak gitu cara kita berjualan itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kita berjualan, kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian happy dengan apa yang kalian dapatkan, aku tambah nikmat. Jadi jangan-jangan nikmat kita nggak ditambah-tambah karena nggak pernah happy dengan apa yang kita dapat. Happy lah. Kalau lagi turun, kan kemarin udah banyak gitu. Kalau lagi naik, alhamdulillah. Kalau lagi sepi, ya sepi. Tapi kan kemarin udah rame. Kayak gitu caranya. Paham ya teman-teman ya? Menikmati apa yang kita punya. Itu seperti itu caranya. Jadi kalau teman-teman punya kedai harus bahagia. Teman-teman punya barang harus bahagia. Karena ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia tidak bahagia dengan apa yang dia dapatkan. Dia punya tas banyak, jelek tasku, ini jelek. Mau makan, enakan di sebelah rumahku gitu. Itu nggak akan pernah dia naik, hidupnya itu nggak akan pernah, susah. Karena dia nggak bisa menikmati apa yang ada. Oke, kita nggak usah mikir dosa dulu. Nggak menikmati apa yang ada itu udah sebuah penderitaan guys. Oke ya. Nah jadi insya Allah teman-teman yang jualan offline online, Allah lapangkan rezekinya ya, karena ikut sunnah Rasulullah dalam berdagang insya Allah ya. Dan yang terpenting adalah amanah. Nah, kalau kita nipu, kita memang mantap, bagus jual, bagus banyak jual, tapi sebentar orang tak mau lagi. Tapi biar kita jujur, tapi orang terus beli waktu panjang. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, apakah kita tidak boleh sholat sunnah kalau sholat wajib kita banyak tertinggal? Enggak benar. Ya, sholat wajib kita enggak kalau sholat wajib kita tertinggal, siap ya. Amin ya. Kalau sholat wajib kita tertinggal, kita bisa ganti kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa ganti, dan teruskan perbanyak puasa sholat sunnah dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain ya. Mantap, sehat ya teman-teman ya. Sedekah subuh setiap hari tapi dijemputnya setiap bulan untuk hafiz Quran. It's okay. Yang penting ada aktivitas Mbak untuk memasukkan ke dalam kotak Mbak itu, ke dalam celengan Mbak itu, ke dalam dompet Mbak itu, Mbak Eugenia, Mbak Nel, Mbak Nafs, Mbak Ais ya, Mbak Indra, sama-sama Ibu Munirah, Mbak N12. Oke, jumpa lagi sih. Apakah doa habis sedekah subuh bisa lebih dari satu permintaan? Bisa. Ya Allah, saya sedekah 2.000. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, anakku sehatkan, suamiku gantengkan, mantanku hancurkan. Enggak hancurkan ya, baikkan, kayak gitu kan. Kemudian anakku meninggal, masukkan ke dalam surga, kayak gitu lah kan. Kawan-kawan ini serius sekali. Nah itu ya teman-teman ya, doakan kaum muslimin muslimat, masya Allah ya. Ustazah minta amalan setelah duha ya. Amalan doa-doa itu aku nggak mungkin kasih tahu karena banyak banget ya teman-teman ya. Tapi bisa lihat dalam Majmu' Syarif, atau pada dasarnya doa itu semuanya sama ya. Doa itu semuanya sama ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Oke, dianjurkan tuh ngakazah candanya. Siap bercanda ya. Ustazah, saya mau tanya, kalau selesai sholat sunnah bacaannya sama saja ya seperti habis sholat 5 waktu. Selesai sholat sunnah, zikir dan doanya sama. Zikir dan doanya sama dengan sholat 5 waktu, itu sama, nggak ada masalah ya. Kalau baca sholawat adrik nih boleh nggak? Is okay. Sholawat munjiat, nariyat, adrik nih, tibil kulub, sholawat jibril, is okay ya. Bolehkah sholat sunnah 2 rakaat? Boleh besti, cukup lah ya kan, mantap lah tuh ya. Oke, bagaimana mengganti sholat kita yang terlalu banyak? Kalau tak terhitung nggak bisa ganti. Yang jelas teman-teman lakukan beberapa pakem yang saya sampaikan ini. Pertama, berjanji tidak mengulang lagi. Kedua, siap Mbak Sria. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah.
Yang ketiga, menyesali yang terjadi. Yang keempat, perbanyak melakukan ibadah sunnah. Salah itu nggak apa-apa, yang penting ke depan kita perbaiki. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, perbanyak melakukan sholat sunat taubat untuk mengampunkan dosa-dosa kita di masa lalu ya, teman-teman ya. Perbanyak melakukan sholat taubat ya. Ustazah, iya. Sedang subuh kelewat, ingatnya pagi. Oh, ingatnya pagi sedekah subuh, nggak apa-apa Mbak Dias. Itu karena belum terbiasa aja. Siap, Muhammad Syukri ya. Nanti besoknya teman-teman tinggal back to basic. Jadi gini guys, konsisten itu tidak mudah dong. Butuh waktu ya. Hari ini pagi, besok lupa jadi siang. Nggak apa-apa. Pagi sedekah subuhnya, besok lupa jadi siang. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sedekah subuh itu adalah sedekah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ambil uang. Kalau aku jujur Li, itu selalu menukar uang. Aku menukar uang ke bank untuk macam uang, jadinya ada aktivitas, jadi tak susah cari uang ya, jadi tukar khusus, tapi ada aktivitas aku memasukkannya ya, memasukkannya. Setelah itu nanti setiap Jumat kita serahkan ya, setiap Jumat kita serahkan, atau buat traktir makan kawan, atau ke orang yang berhak menerimanya, is okay. Nanti ada sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah tahunan, beda ya. Ustazah, iya, habis waktu subuh itu sekarang jam berapa? Tergantung ya, dari jadwal azan di tempat teman-teman. Sedekah subuh dikasih ke orang sakit boleh nggak? Boleh saja. Sedekah subuh itu bebas. Ke tetangga boleh, ke orang sakit boleh, ke orang tua boleh, ke anak boleh, traktir makan kawan boleh, ngasih makan kucing boleh, gitu ya. Bantu orang susah boleh, kasih non muslim boleh. It's okay. Kalau sedekah itu bebas guys. Dia beda dengan zakat. Kalau zakat baru teman-teman boleh bingung ya. Misalnya, boleh nggak zakat ke teman? Tengok temannya fakir atau miskin. Kalau fakir dia tidak bekerja, kalau miskin dia kerja tapi uangnya tak cukup, paham ya? Dan hafal bagi saya pun boleh nih, kata mbaknya nih, hafal doa sedekah subuh. Apa doanya? Doa bersedekah, Rabbana taqabbal minni ya, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni ya, gitu ya. Ustazah, saya masih punya hutang besar. Bolehkah saya sedekah subuh? Tentu teman-teman ya, tentu boleh gitu ya. Sedekahnya misalnya 200 juta gitu ya. Nah, kita pengen sedekah tiap hari 5.000 kan boleh. Kan sedekah, kan masa sedekahnya itu masih masanya jauh ya, masa jatuh temponya jauh. Justru sedekah itu nanti yang akan meningkatkan lagi rezeki kita ya. Ustazah, puasa Senin Kamis terus saya puasa Yaumul Bid. Besok kan puasa Yaumul Bidnya itu di hari Senin guys. Senin ini hari Sabtu kan. Minggu, Senin itu Yaumul Bid. Senin, Selasa, Rabu itu Yaumul Bid. Nanti di hari Senin ya niatnya Yaumul Bid aja. Di hari Seninnya niatnya Yaumul Bid aja ya. Niatnya Yaumul Bid aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iman, kenapa imanku naik turun? Aku rasa iman orang-orang ini naik turun juga mbak. Aku jungkil balik malah mbak. Bukan cuman mbak kok yang imannya naik turun. Aku rasa orang-orang yang nih ya profil picture-nya miring-miring, yang ngetik-ngetik nih semuanya imannya bukan naik turun mbak. Tunggang langgang mbak aku rasa. Jadi memang al-iman itu yazid wa yanqus mbak. Iman itu mbak kadang naik kadang turun. Tenang aja, bukan cuman mbak. Si kawan-kawan kita ini imannya bukan naik turun, jungkil balik malah nih mbak. Aku tengok nih kan. Nah, jengkil balik, salto sweet. Jadi gini guys, al iman itu tabiatnya memang yazid yankus, naik turun. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia orang pinter, mau dia profesor, mau dia macam-macam lah, mau dia macam-macam guys. Memang tabiat iman tuh al iman yazid wa yankus. Jadi kalau iman mbak turun masih mending mbak daripada jungkil balik. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini guys, iman itu kadang naik kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Gitu aja. Apa aku gak pernah males? Sering banget. Tapi paksakan. Pas dia naik, kerjakan. Pas dia turun, paksakan. Nah, kayak gitu dia. Oke.
Nah, lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Pas dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Nah, persoalannya adalah teman-teman, jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Jangan. Oh, lagi semangat aku ibadah. Kenapa kok ibadah lagi semangat? Semangat itu guys cuman bertahan 20 menit. Motivasi yang diberikan oleh semua ustadz motivator kelas dunia gitu ya, itu cuma bertahan 20 menit. Selanjutnya disiplin. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah gimana caranya biar nggak malas sholat duha? Saya jawab, malas aja nggak apa-apa. Malas aja nggak apa-apa. Hah? Kok malas aja? Yang penting tetap kerjakan. Karena semangat dan malas dia cuma perasaan. Yang penting gerakannya, gitu kan? Nah, aku dibantah sama temenku, nggak bisa Nel, ngerjakan sesuatu semangat itu kan jauh lebih mantap dibanding nggak semangat. Oh iya, tapi berapa lama dia nemenin kita? Semangat itu nemenin kita cuma 20 menit guys. Setelah itu adalah disiplin. Iya kan? Semangat itu ketika mendengarkan ceramah, semangat ibadah bertahan cuma 20 menit guys. Selanjutnya adalah disiplin. So, waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Ingat, membentuk konsistensi satu, mulai dari hal yang kecil. Jangan dipaksa-paksa. Ya, sekali dengar live ustazah, sholat tahajud langsung 8 rakaat. Tambah sholat taubat, hajat, istiqoroh, wudhu, tahiyatul masjid. Besok pagi langsung pingsan. Nggak jadi guys ya, nggak jadilah aku tahajud, ngapa? Pusing aku. Jangan. Jadi mulai dari hal yang kecil teman-teman. Sholat tahajudnya 2 rakaat aja dulu, pepetin dulu azan subuh. Jadi teman-teman pepetin dulu azan subuh. Biar teman-teman tidur dulu enak, pepet azan subuh, sholat tahajud 2 rakaat. 2 aja dulu sampai 40 hari Mika Pipin. 20-40 hari kalau udah risau, aku risau nih ninggalin kata Mbak Bulbul. Maka boleh naikkan lagi 4 rakaat. Ya, udah risau lagi baru naikkan 8 rakaat. Apapun yang diforsir nggak akan konsisten. Naik sepeda, beli sepeda baru, semangat 3 jam naik sepeda. Habis itu lutut sakit, pinggang sakit, semua sakit. Nggak jadi olahraga. Sikit, mulai dari hal yang kecil. Istilah dari yang kecil dan jangan ditambah sampai konsisten. Oke? Nah gitu guys, sampai paham. Aku juga dulu kayak apapun aku mulai dari hal kecil. Buat video 1 tiap hari, lanjut 2 tiap hari, lanjut 3 tiap hari, lanjut 4, terakhir 8, 7 video setiap hari. Ya, semua adalah pelan-pelan ya, nggak bisa diprosir. Ingat ya, motivasi cuma bertahan 20 menit. Meskipun ada teman-temanku yang motivator nggak bisa Nel, semangat itu harus, enggak. Menurutku semangat itu nggak terlalu harus. Aku entah kapan semangat, nggak tahu aku. Bagiku yang ada cuma tanggung jawab, nggak perlu semangat. Kalau kita bertanggung jawab terhadap kerjaan kita, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, masa depan kita, nggak semangat pun kita kerjakan. Jadi yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu atasnya adalah niat. Kalau niatnya lurus, insya Allah walaupun gak semangat kita kerjakan. Oke Besti, ceramah pula aku nih. Ya kita lanjut ya. Ustazah, kalau sendal dibawa ANGNG, bagaimana mensucikannya? Sama, 1 kali tanah, 6 kali air. Oke. Ustazah, kita sholat taraweh pas tahiyat akhir kita baru baca, tapi imam udah salam. Nggak apa-apa, lanjut aja kita salam kanan, salam kiri ya. Oke. Ustazah, boleh nggak puasa hanya hari Jumat? Nggak boleh. Puasa sunnah Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak boleh. Kecuali teman-teman puasa kodo. Oke, siap Besti ya. Kecuali teman-teman puasa kodo Mbak Virgo. Ada beberapa jadwal haram berpuasa. Kapan haram puasa? 1, Idul Fitri. Jangan kerajinan. Idul Fitri pun tak mau makan nastar ya. Yang kedua Idul Adha. Jangan terlalu rajin. Tak perlu dimakan daging kerbau tuh nanti. Yang ketiga Lebaran kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sehari menjelang Ramadan, hari Syak. Ya, teman-teman klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ketika ketemu jadwal haram puasa tuh nanti aku ingatkan, ya. Kemudian selanjutnya Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Oke. Yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan ingatkan untuk puasa Yaumul Bid karena Senin kita Yaumul Bid ya.
Sholat wajib yang pernah kita tinggalkan, kalau kita sudah bertaubat gak ingat jumlahnya, nggak apa-apa, abaikan saja ya. Kalau puasa Daud sendiri di hari Jumat, khusus puasa Daud nggak apa-apa, karena puasa Daud itu adalah puasa top 1 nomor 1 yang paling dahsyat, paling mantep ya. Ustazah sholat 4 rakaat dan 2 kali salam ke ustazah. Ustazah sholat 4 rakaat 2 kali salam ke ustazah. Ini orang luar negeri nih kayaknya ya. Ke ustazah. Aku jelaskan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman sholat 4 rakaat gitu ya. Misalnya teman-teman sholatnya 4 rakaat kayak gitu ya. Boleh 2-2 saja. Ya, 2 saja. 2 salam, 2 salam. Tapi kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya nih teman-teman sholat macam sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi tidak pakai kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah tak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, 2 berdiri, 3 berdiri, tahiyat akhir. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4 semua baca ayat pendek ya. Madu enak, lututku sembuh. Siap, alhamdulillah. Tapi lututnya ada kan? Mantap ya. Semoga cepat sembuh ya dengan madunya. Madunya enak, masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang udah cekot madunya ya, masya Allah. Lututnya sembuh guys. Nah, tapi lututnya masih ada. Sakit lututnya hilang ya, masya Allah. Umpama puasa Daud ya kan, Senin Rabu, terus Selasa puasa sunnah rojab. Tidak ada puasa sunnah rojab ya mbak. Puasa sunnah rojab secara khusus nggak ada. Pak Julfikar, sengaja aku puasa sunnah rojab, sunnah atasku karena Allah. Itu nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman puasa Daud, lanjut aja puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Mbak Umi sebentar lagi ada madu ya. Oke, madu. Oh, madu apa? Belum ada yang tahu madunya, teman-teman ya. Bentar, kejap lagi ya. Kita bisa COD madunya ada keranjang ya. Oke, iya. Ustazah, bagaimana cara Ustazah? Iya, sama-sama ya. Saya di negeri Upin Ipin. Oh iya. Hari Sabtu nggak boleh ya buat ganti puasa kodo. Sabtu sendiri boleh kodo, Jumat sendiri boleh kodo ya. Kayak gitu ya. Boleh kodo. Yang penting adalah tidak boleh puasa sunnah sendiri ya. Puasa sunnah sendiri. Kalau kodo boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Jumat sendiri, Sabtu sendiri, kecuali puasa Daud. Kecuali puasa Daud ya. Oke, Bandung mantap ya. Puasa Daud mulai boleh puasa hari ini ya, atau besok ya. Sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Niatkan puasa Daud, itu puasa yang paling mantep ya teman-teman ya, di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, iya, niatnya puasa Yaumul Bid. Jadi besok Senin, Selasa, Rabu, siap Mbak Maryam, Mbak Azelia. Senin, Selasa, Rabu, besok ini hari Sabtu kan. Nah, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu adalah puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Ya, puasa Yaumul Bid itu adalah salah satu wasiat dari baginda Nabi. Jangan kalian tinggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat sunat duha. Ya, puasa Daud itu gunanya apa? Wow, iya, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya, guys. Puasa sunnah tuh kan gini guys. Aku pelan-pelan ya. Ada puasa mingguan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kemis. Ada puasa Yaumul Bid, itu puasa bulanan. Kalau Senin Kamis itu puasa mingguan. Ada lagi puasa Yaumul Bid, itu adalah puasa bulanan. Kapan itu puasa Yaumul Bid?
13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Setiap bulannya. Nah, setiap bulannya. Nah, untuk bulan ini besok tuh hari Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15 Hijriah ya, teman-teman ya. Nah, oke, gitu ya, teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu, teman-teman, ada lagi namanya puasa Daud. Itu puasa yang paling mantap, guys. Pokoknya selang-seling puasanya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Selang-seling, selang-seling, selang-seling. Kapan? Seumur hidup. Wajib nggak? Enggak. Kalau batal boleh? Boleh. Kalau lagi sakit boleh batal? Boleh. Kalau pengen istirahat? Boleh. Kalau ada undangan lauknya enak pengen batal? Boleh. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Diusahakan. Itulah puasa Daud, puasa yang nomor 1. Tapi kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman abaikan puasa Senin Kamis, abaikan puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa. Puasa Daud aja, kan itu puasa yang lebih utama. Mau coba madu untuk asam lambung? Boleh madu, siap ya. Jadi puasa Daud itu puasa yang paling tinggi ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Nah, jadi kalau udah rutin puasa Senin dan Kamis, teman-teman boleh melakukan puasa Daud. Puasa Daud itu seumur hidup bisa, ya, seumur hidup bisa. Nah, tapi jangan dibatasi. Pokoknya dia sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Jadi di bulan Rajab ini lakukan puasa Daud itu bagus, ya. Di bulan Rajab ini lakukan puasa Daud itu bagus, ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Tapi itu berat loh teman-teman. Kalau mau bagus banget ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kapoknya oke. Madu asam urat ada teman-teman. Mau madu kah? Mau madu sakit lutut, kolesterol, asam urat, asam lambung? Tadi ada yang lututnya udah sembuh, pengen cari untuk asam lambung. Siap. Oke, Ustazah, puasa Daud haruskah? Puasa Daud haruskah mulai dari hari Senin? Enggak. Besok pun bisa mulai ya. Nah, jadi pelan-pelan lah dulu. Puasa Senin Kamis dulu.